Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Sabtu 7 Januari 2023, menceritakan karyanya yang mulia 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Cara promosi sebuah produk mengalami perubahan besar dalam 2 dekade terakhir ini. Pada zaman dahulu, promosi hanya mengandalkan iklan lewat televisi, spanduk, brosur, atau sejenisnya. Tetapi sejak munculnya media sosial, iklan berubah menjadi terpusat pada opini atau pendapat yang pengguna media sosial yang disebut dengan endorser, yaitu mereka yang mengalami langsung dengan produk yang ada, kemudian dipromosikan kepada khalayak. Uniknya, endorser ini tidak selalu datang dari artis atau selebgram yang dibayar untuk beriklan, tetapi sebagian besar mereka adalah masyarakat yang mengalami langsung produk itu. Jika masyarakat sangat puas dengan sebuah produk, berita tentang produk itu akan tersebar cepat dan makin meningkat pendapatan produk itu. Sebaliknya, jika semakin tidak puas atau benci produk itu, maka produk tersebut akan semakin terancam untuk rugi. Nas renungan hari ini, Rasul Petrus menyatakan kedalaman yang begitu luar biasa yang menjadi alasan untuk umat Allah dalam menceritakan Kristus kepada dunia. Itu karena karyanya yang mulia. Umat mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dalam bahasa Yunani adalah tas aretas, diterjemahkan dengan excellency atau sangat mulia, atau virtue, kebajikan. Karyanya yang mulia di mana mereka semulanya tidak layak menjadi umat Allah. Mereka yang hidup dalam kegelapan dan layak untuk binasa oleh dosa-dosanya. Mereka dipanggil menjadi umat-Nya. Umat yang tidak layak dipilih oleh Allah dalam anugerah-Nya. Umat itu diberi kesempatan oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Nya sebagai imamat baginya. Umat itu dipisahkan oleh nilai dan cara hidup dunia yang merusak. Umat yang dicintai dan dilindungi sedemikian rupa menjadi milik kesayangannya. Umat ini masuk dalam terang yang ajaib. Terang mengubahkan hati dan pikiran dari dalam. Terang yang mengubahkan seluruh hidupnya. Sebaliknya, dunia sekitar ada dalam kegelapan oleh dosa, tersesat akan binasa. Dunia sekitar kita adalah menangis, yang terlantar dan tidak memiliki kasih. Dunia sekitar kita yang tidak mengenal damai, hidup dalam konflik dan kekacauan. Dengan begitu besar pemberian Allah bagi umat-Nya, umat yang normal dan wajar pasti sangat berbahagia dan puas akan karya Allah. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menceritakan karyanya yang mulia dan agung itu kepada dunia lewat perkataan dan perbuatan. Pertanyaan penting bagi kita, apakah dengan karya Allah yang sedemikian rupa, kita masih tidak puas oleh karya Allah bagi hidup kita? Jika kita puas, mana cerita tentang kepuasan dan sukacitamu bagi dunia? Untuk produk atau barang fana saja, masyarakat yang tidak dibayar itu giat menyampaikan cerita mereka. Apalagi untuk karya penyelamatannya yang mulia, cerita tentangnya dengan perkataan dan perbuatan seharusnya adalah kewajaran dan kewajiban untuk dunia sekitar kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.